Assalamualaikum anak ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa ketua kelasnya? Saya Bu. Boleh dipimpin? Bu, kita mulai pelajaran pada hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita beragama dan kita masing-masing hari ini. Selesai. Baik, ini kayaknya ramai kali kelas ini ya. Kira-kira ada nggak yang hadir? Siapa sekretarisnya? Ada nggak yang nggak hadir? Putri? Alhamdulillah, berarti semuanya lagi keadaannya lagi baik-baik aja, lagi sehat-sehat semua ya? Iya, Bu. Oke, nah di sini sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan membahas mengenai Nah, di sini kita akan membahas membangun sikap mandiri dan tanggung jawab. Oke, sebelum kita masuk, kita ice breaking terlebih dahulu, biar fokus ke materi kita hari ini. Kayak mana Bu ice breaking? Ice breakingnya itu tepuk fokus. Tepuk fokus sudah ada yang tahu? Belum, Bu. Tepuk fokus itu nanti tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Udah bisa semuanya? Bisa, Bu. Kita mulai ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi lah, yang belakang kurang semangat ini. Ya, Bu. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, berarti semuanya udah mau fokus di materi kita. Melihat ibu tidak perlu menjelaskan, kemudian mendengarkan dan mengingat pembelajaran kita hari ini. Oke, di sini kita akan membahas mengenai membangun sikap mandiri dan tanggung jawab. Kira-kira pagi ini siapa yang dia udah bertanggung jawab bangun pagi, atau siapa yang hari ini udah mandiri menyiapkan sarapan sendiri? Aku Siapa? nyari dulu. Najli, apa yang dilakukan pagi ini? Tadi pagi emang agak telat Bu bangunnya karena tadi malam juga agak kegiatan mengerjakan tugas. Terus tadi pagi habis bangun tidur beresin rumah dulu Bu, nyapu sampai biasanya tuh nyapu, terus karena ini jadi nyapunya itu buru-buru karena udah telat bangunnya juga. Terus setelah itu nyiapin sarapan dan berangkat ke sekolah. Tepuk tangan dulu untuk Najli. Ibu dia kemampuan dia tetap bantu orang tuanya menyapu, terus dia menyiapkan sarapan untuk dirinya sendiri. Ada lagi? Sintika? Tadi aku bangun pagi, terus cuci piring, terus aku nyiapin botol sendiri. Berarti ibu untuk kesini? Iya, Tepuk tangan untuk Sintika. Oke, masuklah kita ke materi kita. Nah, tujuan kegiatan kita ini biar siswa-siswa ibu ini paham arti sikap mandiri dan tanggung jawab dalam dirinya sendiri. Kemudian menyapa dari pentingnya kemandirian dan kehidupan di sekolah. Selanjutnya menerapkan perilaku mandiri dan bertanggung jawab dalam belajar dan bersosialisasi. Kira-kira contoh kecilnya di sekolah nih, apa kemandirian yang harus kalian lakukan di sekolah? Kemandirian atau tanggung jawab deh. melaksanakan piket Ibu. Betul, setiap pulang sekolah melaksanakan piket ataupun ketika sebelum guru masuk piket. Ada lagi yang tahu? Mengerjakan tugas sendiri dulu. Betul, itu harus. Gina? Membantu orang tua membersihkan rumah Bu. Ya, sebelum berangkat ke sekolah. Oke. Nah, pengertian dari mandiri dan tanggung jawab ini, pertama kita bahas mandiri. Itu adalah sikap atau kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa bergantung pada orang lain, baik dalam berpikir, mengambil keputusan maupun bertindak. Nah, ini kira-kira di sini anak-anak ibu ketika dikasih tugas, nanti aja lah dikerjain di sekolah, minta punya kawan gitu. Itu kan berarti nggak mandiri dia dalam menyelesaikan tugas sekolahnya.
berkesinambungan. Ketika kita udah mandiri, berarti kita bertanggung jawab sama diri kita. Nah, apa sih Bu pengertian dari tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang terhadap kewajiban yang harus dia lakukan, serta kesediaan untuk menanggung akibat dari setiap perbuatannya. Kira-kira ketua kelas, ketika dia terlambat ngasih informasi, dia yang kena marah terlebih dahulu kan sama guru. Iya, Ya kan? Bu. Nah, itu berarti ketua kelas itu memegang peranan penting di kelas. Nah, tanggung jawabnya itu adalah gimana supaya kelas ini tetap berjalan dengan baik. Paham? Oke. Materi yang kedua, mengapa sih kok perlu mandiri dan bertanggung jawab? Nah, mandiri itu melatih kemampuan anak-anak ibu untuk mengambil keputusan sendiri. Yang kedua itu membentuk kepercayaan diri. Ketika kita nih jalan sendirian, kan anak-anak ibu misalnya mau jumpain ibu nih ke ruangannya, pasti jalan sendirian gitu kayak gitu. Nah, itu membentuk kepercayaan diri bahwasanya, oh aku hari ini dipanggil ibu Kiki untuk jumpai dia, berarti aku harus percaya diri untuk ibu Kiki gitu. Selanjutnya mempersiapkan diri untuk masa depan, kemudian mendorong inisiatif dan kreativitas. Ketika kita udah mandiri, pasti kita berpikir untuk apa yang akan kita lakukan hari ini. Kita itu memunculkan ide-ide yang kreatif dalam diri kita. Selanjutnya itu membantu disiplin diri. Tentunya mandiri itu membantu kita untuk setiap hari itu ada upgrade diri untuk lebih baik lagi. Selanjutnya meningkatkan prestasi belajar. Nah, kayak itu tadi. Ketika kita dari rumah udah mempersiapkan tugas kita, terus ada teman menyampaikan kayak, aku udah capek loh tadi malam ngerjain tugas ini. Kok kamu seenaknya nyontek gitu kan? Akhirnya dia nggak siap. Akhirnya yang tinggi nilai kita. Berarti kita kan jadi senang kan? Ya kan? Selanjutnya, tanggung jawab itu mengapa perlu menunjukkan kedewasaan dan integritas diri. Nah, kira-kira anak-anak ibu dewasa nggak naik ketua kelas? Dewasa. Dia jadi cerminan nggak di kelas ini? Iya kan? Iya. Setiap pagi dia harus memimpin doa, menyiapkan kelas, gitu kan? Iya. Nice ya, Yusuf. Nice. Selanjutnya itu menumbuhkan kepercayaan diri dan kepercayaan dari orang lain. Nah, kenapa Yusra dipilih jadi ketua kelas? Berarti teman-teman semua di sini percaya sama Yusra, guru-guru percaya sama Yusra, makanya Yusra yang dipilih. Selanjutnya itu membentuk karakter positif dari diri seseorang, meningkatkan rasa peduli terhadap lingkungan dan orang lain, mencegah timbulnya masalah, dan yang terakhir itu menjadi bekal penting dalam dunia kerja dan kehidupan sosial. Jadi, tanggung jawab ini membentuk pribadi kita ke depannya. Ketika Yusra udah biasa mimpin di depan, pasti dia udah gak takut lagi ketika tiba-tiba di dunia kerja dia disuruh mimpin sebuah organisasi, sebuah kelompok gitu. Aku udah biasa mimpin kelompok, aku udah biasa ngomong di depan gitu, ya kan? Jadi anak-anak ibu semuanya di sini harus belajar gimana caranya supaya jadi pemimpin, bukan hanya di kelas tapi di luar kelas, oke? Oke, Bu. Oke, kita masuk ciri-ciri siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Kayaknya udah kebaca. Ibu mau nggak satu orang ciri-ciri orang yang mandiri, satu orang yang bertanggung jawab kayak mana? Siapa yang bisa? Ya, ya. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang fatal, dia ini bakal menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Nah, itu dari orangnya. Bertanggung jawab. Oke, yang mandiri? Gimana? Kalau mandiri itu dia bisa melakukan apa-apa dengan sendiri, Bu, tanpa bertemu orang lain. Oke, benar. Nah, di sini ada banyak poin dari mandiri dan bertanggung jawab, sama yang kayak disampaikan oleh Alifa dan Saywa tadi, bahwa orang yang mandiri itu mampu mengerjakan tugas tanpa bergantung pada orang lain, itu pasti. Kemudian memiliki inisiatif sendiri, dia pasti aku nggak mau sama-sama orang lain, aku harus beda gitu kan. Bedanya itu dalam segi yang positif. Selanjutnya itu mampu mengambil keputusan sendiri dengan bijak tanpa nanya dulu, kira-kira kalau aku buat ini bagus nggak? Sebenarnya kita boleh bertanya sama orang dan itu jadikan masukan, tapi jangan merubah sikap positif kita tadi itu gitu. Selanjutnya itu disiplin dalam mengatur waktu. Kayak itu tadi Najli, dia tetap disiplin, bantu orang tuanya menyapu, menyiapkan bekal, sama si Cika juga. Selanjutnya ada tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Nah, bertanggung jawab kayak yang disampaikan Alifa tadi, menepati janji dan komitmen, menyelesaikan tugas tepat waktu, mengakui dan memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya,
menjaga kepercayaan guru dan teman-teman di kelas, dan yang terakhir itu yang paling penting mematuhi aturan sekolah dan tata tertib. Kira-kira ada nggak di sini yang pernah pakai pakaian yang nggak sesuai dengan aturan di sekolah kita? Pernah. Terus diapain? Itu guru. Selanjutnya? Oke, kira-kira ketika anak-anak ibu di sini udah dihukum nih sama gurunya, terus gimana? Apakah merubah perilakunya besoknya atau malah menjadi-jadi? Berarti di sini masih baik-baik aja. Iya, Bu. Bagus sekali Yusra yang memimpin kawan-kawannya yang tetap tertib. Oke. Nice. Selanjutnya, kira-kira apa sih hambatan menjadi mandiri dan bertanggung jawab? Kayak itu simple kan, mandiri dan bertanggung jawab. Materinya juga simple kayak ya udah di kehidupan sehari-hari itu ada kok. Tapi ada loh hambatan dari menjadi mandiri dan bertanggung jawab itu. Yang pertama, terlalu bergantung pada orang lain. Mandiri itu nggak bisa kita bilang oh aku udah mandiri. Padahal ternyata kita itu masih sering bergantung sama orang lain. Nyatanya masih kayak gitu. Misalnya kita masih bergantung sama pacar. Yang kedua kita masih bergantung sama orang tua. Ibaratnya gini, bukan ibaratnya uang sekolah atau apa ya kita harus mandiri. Ibaratnya gini, mamaku ini guru, aku ada tugas ini. Kita jadi nggak mau belajar, kita bilang, mama tolong dong, aku ada tugas ini, kerjain dong gitu. Itu nggak boleh ya, meskipun orang tua kita itu guru, orang tua kita itu pengajar atau apa-apa, itu tidak boleh. Kita harus tetap mandiri. Oke. Yang kedua itu kurang percaya diri terhadap apa yang dia lakukan. Itu masih belum menjadi mandiri. Yang ketiga itu tidak disiplin terhadap waktu, terhadap tugas dan lain-lain. Selanjutnya itu lingkungan yang tidak mendukung. Nah, mandiri ini juga nggak bisa kita sendirian. Mandiri ini harus dipimpin terlebih dahulu dari orang tua. Nah, ketika nanti kita udah jadi orang tua, kita udah siap jadi orang tua, kita udah mandiri, kita udah nggak madu-madu lagi sama orang tua, berarti kita udah siap mempersiapkan ilmu untuk anak kita menjadi mandiri ke depannya. Oke? Dan yang terakhir itu kurangnya kesadaran akan kewajiban. Nah, mandiri ini adalah kewajiban bagi setiap individu. Oke? Oke, selanjutnya kita bahas apa sih hambatan menjadi orang yang bertanggung jawab. Satu, kurangnya kesadaran diri. Nah, ketika kita udah ditugaskan sama tugas sekolah, tiba-tiba kita nggak sadar kalau itu sebenarnya nilai yang paling penting untuk penilaian guru. Tapi kita sepele kayak tadi nggak kerjakan. Ada kok si Putri yang bakal bantuin aku di sekolah gitu. Ternyata si Putri ini aku nggak mau lagi bantuin ini loh. Aku udah capek kan, aku tiap malam belajar, dia malah keluar nih sama pacarnya gitu kan. Rupanya si Putri nggak ngasih besoknya. Dan jadi nggak ada nilai dia. Itulah hambatan menjadi orang yang nggak bertanggung jawab. Selanjutnya itu takut menerima konsekuensi. Nah, ini Sri ini punya kemampuan sebenarnya jadi sekretaris atau bendahara, tapi dia diam aja. Dia takut nanti ketika aku jadi bendahara bilang pula ini kemana aku cari gitu kan. Jadi orang yang dipilih itu orang yang pasrah. Misalnya yang pasrah itu Najwa. Udahlah aku udah dipilih, apalah. Padahal Najwa itu ada kemampuan nih di bidang menjaga duit, bendahara. Tapi jadi si Najwa. Jadi ujung-ujungnya kelas itu nggak punya keuangan yang baik, nggak punya keuangan yang stabil. Jadinya hancurlah keuangan di kelas itu. Karena si Sri tadi yang nggak berani menerima konsekuensinya, padahal dia bisa. Selanjutnya itu rasa malas dan menunda-nunda. Ketika kita diberikan tugas, tapi kita menunda-nunda apa yang dikasih guru. Rupanya udah deadline, gitu kan? Dan rupanya kita balik lagi ke pertama, nggak sadar akan tanggung jawab kita itu tadi. Ujungnya kita jadi nggak mendapatkan Oke. Selanjutnya itu ada pengaruh teman yang negatif. Kira-kira di sini ada nggak teman yang negatif yang sering boros? Ada. Oh iya, semua tadi hadir semua ya. Berarti semangat kali mau jumpa sama yang hari ini. Iya, Ibu. Selanjutnya, yang kelima yang terakhir tidak adanya keteladanan dari lingkungan. Sama poinnya kayak poin mandiri di nomor 5. Ketika kita meniru orang tua kita yang nggak baik, itu kan lingkungan yang pertama sebenarnya bagi anak kan. Tapi ketika orang tua kita nggak mencerminkan hal-hal baik, apalagi hal dari
mandiri dan bertanggung jawab ini udah. Kedepannya anak itu cerminan orang tuanya lah, gitu. Oke, udah paham semuanya? Masih semangat ya di sini? Di sini semangat, di sana enggak kayaknya. Udah makan, udah kan Najli? Mungkin gara-gara si Najli tadi begadang ini semalam ini. Itulah dampaknya. Gara-gara kerja tugasnya itu kan? Iya, banyak kali tugas. Gak apa-apa, itu tuh kewajiban bagi Najli. Nanti haknya apa nilainya? A. Nah, kira-kira udah banyak nih kita bahas tentang kayak mana caranya menjadi mandiri dan bertanggung jawab, udah bahas hambatan. Nah, kira-kira gimana ya Bu caranya jadi orang yang mandiri dan bertanggung jawab? Nah, cara menentukannya itu yang pertama, buat jadwal harian sendiri. Jadwal harian sendiri. Siapa yang udah buat di sini? Yang pertama, aku mau bangun pagi. Yang kedua, misalnya aku akan bantu orang tuaku. Yang ketiga, aku akan berangkat ke sekolah, belajar ini itu. Pulang sekolah, aku akan mengerjakan tugas. Selanjutnya aku ini. Ada nggak yang buat? Belum ada ya? Setelah ini bisa dilakukan nggak? Bisa. Dapat ilmu nggak dari pembelajaran hari ini? Kira-kira mau dibuatnya melalui handphone atau mau dibuatnya melalui catatan kecil? Rajin menulis. Oke, ibu tunggu ya minggu depan ya. Oke. Yang kedua itu selesaikan tugas tanpa menunggu perintah. Kayak mana nih Bu? Kayak di rumah contoh kecilnya. Mama itu udah capek pulang. Kerja. Bapak apa lagi? Belum lagi nongkrongnya ya kan? Jadi kita merasa apa? Oh, mama udah capek nih pulang dari kerjaannya. Lihat piring ini banyak, udahlah aku cuci lah dulu tanpa harus disuruh pulang nanti udah kau cuci piring itu ya nakku, udah mak. Tiba-tiba kita nggak nyangka kasih uang jajan. Ya kan? Bisa nggak? Bisa kayak gitu kan? Besok kita bisa jajan di sekolah. Bisa kita bilang, mamaku baik loh masih aku mau segini sama kawan. Karena ibu dulu gitu. Kalau misalnya dikasih hadiah langsung bilang sama kawan-kawan. Selanjutnya itu belajar mengambil keputusan. Jadi kayak Sri tadi, kalau memang mampu memegang duit, belajar ambil keputusan. Kalau aku di rumah diajari menabung sama orang tuaku, berarti aku di sini bisa menjaga uang teman-temanku. Berarti Sri harus berani misalnya mengambil keputusan atau yang lainnya gitu. Kalau mampu dia menjadi sekretaris, ya udah silakan mengajukan dirinya menjadi sekretaris. Kalau memang dia rajin membuat catatan-catatan kecil. Tapi tadi belum ada, bahkan sekretarisnya aja bilang belum ada catatan kecil, berarti sekretarisnya belum paham. Nah, berarti itu bagus dong membawakan materi di sini. Jadi anak-anak itu tahu kalau catatan kecil itu penting untuk kesehariannya. Oke? Oke. Yang keempat itu bertanggung jawab atas hasil kerja. Nah, kita bertanggung jawab menyelesaikan kerja kita dan hasilnya itu adalah sebuah hak yang harus kita terima. Ketika kita mengerti kayak Najib tadi, ketika dia belajar mengerjakan tugas, gitu kan, tugasnya dikumpul di hari ini, kemudian dia mendapatkan nilai yang hasilnya memuaskan, itu adalah sebuah reward yang memang pantas untuk Najib dapatkan. Selanjutnya yang kelima, evaluasi diri setiap hari. Kita manusia itu nggak luput dari kesalahan. Ketika kita udah buat catatan kecil tapi ada satu yang nggak terlaksanakan, itu nggak masalah. Karena kita udah berani buat catatan kecil bahwasannya kita akan melakukan suatu kegiatan. Namun tiba-tiba ini gak terjalankan Bu. Karena apa? Karena saya tadi di kelas itu jamnya ditambah sama guru. Nah itu gak masalah. Karena apa? Karena ada tugas tambahan dari guru. Jadi itu ketika itu gak terlaksanakan yang berkecil hati. Mungkin kita ubah di lain hari atau di lain waktu. Oke? Ibu. Nah dari sini Ibu mau nampilkan video bahwasanya ada anak kecil yang dia mandiri dan bertanggung jawab. Sabar ya. Ibu. Kayaknya ada mantu yang sana. Yang sini pun dia kedengarkan, tapi itu dia. Mas Bri kembali kita. Udah
YouTube? Betul lah. Betul. Sedikit kita tebak gambar. Sudah sedia semua? Enggak, bukan penguin. Kucing. Apa? Kucing. Bebe. Anjing itu. Bebe. Anjing. Bebe. Monyet. Apa lagi? Semuanya kan? Kucing. Udah? Kunci ya udah. Kelinci. Kucing. Kambing. Apa lagi ya dah? Dah? Raja Zorro. Semuanya yang boleh disebutkan. Udah? Yang ini. Soal terakhir. Tarik kesimpulan. Tarik kesimpulan. Pintar. Udah, makin semangat. Makin semangat atau gimana? Oke, ini video pertama. Ada nih kita nonton video. Ada nih videonya. Suka nonton kan? Video yang ibu tampilkan nanti, ibu mau satu orang nanti menjelaskan apa ini. Iya, dari video tadi. Setelah nonton video nanti ibu kasih lembar pengerjaan kepada anak-anak ibu, oke? Silakan ditonton.
Persiapan tempat belajar telah selesai. Persiapan tempat belajar sudah. Sekarang saatnya mempersiapkan camilan untuk belajar nanti. Kamu masak sendiri saja kan? Mama dulu pernah mengajarkan aku memasak camilan seperti ini. Resepnya juga mudah. Semoga mereka suka. Kami sudah sampai. Anissa, Nadia, Papa, masuklah. Oh, kalian bisa masaknya jadi gimana? Kami ketemu di rumah ini sana. Papa dan Mama sedang ada acara di rumah aku. Aku sendirian di rumah. Wah, kamu sendirian di rumah. Berani sekali. Kalian bisa saja. Maksudnya, aku sudah persiapkan semuanya. Belajar untuk kita. Belajar bersama. Mama bukan kalian akan tinggal. Kita harus belajar untuk menyelesaikannya sendiri. Masa mau minta bantuan terus? Nyata itu cerita dari omongan itu. Dia mau minta Indonesia. Sebaiknya kita istirahat dulu yuk. Nanti kita lanjutkan lagi. Iya, silakan Om. Aku bukannya sendiri loh. Semoga saja rasanya tidak mengecewakan. Ini juga enak. Benar, rasanya enak kok. Wah, sudah berani. Ternyata seorang chef juga. Itu memang luar biasa. Iya suka dong. Wanita, wanita super mandiri. Sudah, jangan berlebihan. Tidak terasa waktu telah berlalu. Harus kepastian pada waktu selesai dan waktunya lalu ketika berada di mereka berdua gerak-gerak yang sangat berantakan. Wah, ternyata seperti ini ya. Bersama berantakan sekali. Sekarang saatnya membereskan ini seperti semula. Sebelum Papa dan Mama pulang. Sepertinya aku harus bekerja keras lagi. Kamu tidak akan melakukannya sendirian. Kami akan membantumu. Bersihkan semuanya ini ya. Ayo kita lakukan. Baiklah, aku juga begitu. Wah, terima kasih ya. Kalian memang sangat terbaik. Setelah rumput selesai dibersihkan, Monica segera mengumpulkan dan menyimpannya kembali di lantai.
apa saja yang dilakukannya seharian ini kepada mama dan papa. Mulai dari menyiapkan ruang belajar, tugasan Zahira, mengerjakan semua tugas kelompok tanpa bantuan orang dewasa, dan tentu saja membersihkan serta memastikan semuanya kembali seperti semula. Wah, anak papa luar biasa. Semua dikerjakan sendiri. Iya, kan sudah terbiasa. Dorita juga mendapatkan bantuan dari teman-teman saat bersih-bersih tadi. Mereka sangat membantu Dorita. Oke, udah selesai kita nonton videonya. Nah, di sini ada lembar pengerjaan untuk anak-anak ibu tadi yang udah nonton video kita. Bagikan ya. Terima kalau bagikan ke belakang ya. Ibu. Nanti ibu minta satu orang. Ibu pilih random. Sudah? Oke. Mana udah? Belum. Oke, ibu minta satu orang ya. Alifah deh, dia fokus dari tadi. Dia menyampaikan apa tadi yang Donita udah lakukan di video. Donita sudah melakukan nih, tadi kan dia mikir, kita mau kerja apa, mau kerja kelompok kan dulu, kayak apa belajar bareng gitu sama temen-temennya. Jadi Donita mikir, oh iya aku harus keluarin karpetku, menyediakan makanan, membersihkan rumah agar menyambut teman-temannya. Kemudian saat mereka sudah berkumpul, sudah belajar, kemudian mereka juga kembali membersihkan rumahnya bersama-sama itu kan termasuk bentuk tanggung jawab dari Donita ini. Oke, udah itu aja. Itu aja itu. Terima kasih Alifah. Nah, dari video tadi itu bisa disimpulkan bahwasanya ketika kita udah terbiasa lihat orang tua kita ngelakuin hal tersebut, nah kita diajarkan untuk ngelakuin hal tersebut, pasti itu ada kayak, mamaku biasanya ini, pasti anak itu bisa melakukan sesuatu hal. Nah, berarti mamanya Donita itu mengajarkan dia bertanggung jawab dan mandiri. Bahkan mamanya itu sampai bingung, apakah kamu tidak jadi kerja kelompoknya? Karena Donita sudah melakukan hal yang biasanya dilakukan orang tuanya, tapi ketika ditinggal ternyata Donita bisa. Jadi ibu harap anak-anak ibu nanti di sini setelah pulang sekolah ini ada perubahan dalam dirinya, bahwasanya bisa seperti si Donita tadi. Oke? Iya, Bu. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan dari materi kita hari ini. Nah, sikap mandiri dan tanggung jawab itu merupakan dua karakter yang paling penting yang harus dimiliki setiap siswa untuk mencapai keberhasilan dalam belajar dan kehidupan sehari-hari. Siswa yang mandiri mampu berpikir, mengambil keputusan, dan bertindak tanpa bergantung pada orang lain. Sedangkan siswa yang bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya dengan penuh kesadaran dan siap menanggung akibat dari setiap perbuatan yang Oke, dengan membiasakan kedua sikap ini, siswa akan menjadi berbagian disiplin, percaya diri, dapat dipercaya, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Oke, sekian materi dari ibu. Ibu harap anak-anak ibu ke depannya, di minggu depan udah mempersiapkan tugas dari ibu, membuat
Yusro lagi untuk doa agar perjalanan kita bisa baik-baik aja di jalan sampai ke rumah dengan sehat walafiat. Yusro, Ibu silakan. Baik. Sebentar lagi pembelajaran pada ini apabila kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa besar. Terima kasih ya Yusro.